Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afia Nabila dengan NIM 2210921010. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biografi Auguste Comte sekaligus Bapak Sosial Dunia. Nah, berikut merupakan tokoh Auguste Comte yang sangat menginspirasi dan populer di dunia. Berkat pemikiran yang luar biasa dan saking terkenalnya juga, pemikiran Auguste Comte ini sering banget loh digunakan sebagai metode ilmiah dalam ilmu sosial oleh institusi pendidikan tertinggi. Nah, biar makin kenal dengan Auguste Comte, yuk langsung aja ya, aku kasih pembahasan mengenai biografi Auguste Comte sudah aku rangkum. Yuk buruan simak video yang satu ini. Yang pertama, kita bahas biografi Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Perancis pada tanggal 17 Januari 1798. Dan beliau meninggal dunia pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Beliau meninggal dunia karena penyakit kanker di perutnya. Dan beliau memiliki nama asli Isidore Marie Auguste Comte. Ia berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Ia menempuh pendidikan di École Politique dan mengambil jurusan kedokteran di Montpellier. Comte juga berpengalaman loh memberi les matematika dan menjadi murid sekaligus sekretaris Saint-Simon, seorang filsuf sosial yang mempengaruhi pemikirannya. Comte adalah seorang tokoh sosiologi dari Perancis. Ia dijuluki sebagai Bapak Sosiologi karena ia adalah orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1856, ia dikenal sebagai orang pertama yang mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial, sehingga teori yang ia buat banyak digunakan dalam perkembangan sosiologi, dan Comte juga adalah penyumbang terbesar untuk membangun sosiologi sebagai suatu ilmu. Yang kedua, kita bahas tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte yang banyak dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, diantaranya adalah yang pertama, adanya revolusi Perancis dengan segala aliran pikiran yang berkembang pada masa itu. Comte tidaklah dapat dipahami tanpa latar belakang revolusi Perancis dan juga restorasi dinasti Bourbon di Perancis, yaitu pada masa timbulnya krisis sosial yang hebat pada masa itu. Sebagai seorang ahli pikir, Comte berusaha untuk memahami krisis yang sedang terjadi. Ia berpendapat bahwa manusia tidaklah dapat keluar dari krisis sosial yang terjadi itu tanpa melalui pedoman-pedoman berpikir yang bersifat ilmiah. Yang kedua, adanya filsafat sosial yang berkembang di Perancis pada abad ke-18, khususnya filsafat yang dikembangkan oleh para penganut paham Enocopalidis ini, terutama dasar-dasar pikirannya, sekalipun kelak ia mengambil posisi tersendiri setelah keluar dari aliran ini. Yang ketiga, aliran reaksioner. Dari para ahli pikir, teokratis terutama yang bernama de Maistre dan de Bolnal, aliran reaksioner dalam pemikiran Katolik Roma adalah aliran yang menganggap bahwa abad pertengahan kekuasaan gereja sangat besar adalah periode organik, yaitu suatu periode yang secara paling baik dapat memecahkan sebagai masalah-masalah sosial. Aliran ini menentang berpendapat para ahli yang menganggap bahwa abad pertengahan adalah abad di mana terjadi stagnasi dalam ilmu pengetahuan karena kekuasaan gereja yang demikian besar di segala lapangan kehidupan. Yang ketiga, kita bahas pemikiran Auguste Comte. Yang pertama, adanya positisme. Nah, positisme yaitu suatu pandangan filsafat yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah dan pengamatan empiris dalam memperoleh pengetahuan. Positisme menolak spekulasi metafisik dan teologi sebagai sumber pengetahuan yang tidak dapat diverifikasi. Positisme juga menghargai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, adanya sosiologi. Sosiologi
yaitu ilmu yang mempelajari fenomena sosial secara holistik, sistematis, dan komparatif. Sosiologi bertujuan untuk menemukan hukum-hukum umum yang mengatur masyarakat dan perilaku sosial, serta menerapkan prinsip-prinsip positisme dalam kajian sosial. Sosiologi juga berfungsi sebagai alat untuk mereformasi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai positisme. Yang ketiga, hukum tiga tahap. Hukum tiga tahap ini adalah suatu teori yang menjelaskan perkembangan intelektual manusia dalam tiga tahap. Yang pertama, tahap teologis. Tahap teologis yaitu tahap di mana manusia menjelaskan fenomena alam dan sosial dengan menggunakan konsep-konsep supernatural seperti dewa, roh, atau takdir. Tahap ini juga dibagi lagi menjadi tiga subtahap, yaitu adanya fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Nah, fetisisme adalah suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri seperti roh-roh. Politeisme adalah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam seperti dewa-dewa atau makhluk gaib. Monoteisme adalah kepercayaan pada dewa yang mulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Nah, yang kedua adanya tahap metafisik. Tahap metafisik ini adalah tahap di mana manusia menjelaskan fenomena alam dan sosial dengan menggunakan konsep-konsep abstrak seperti esensi, hakikat, atau sebab akhir. Tahap ini merupakan tahap transisi dari tahap teologis ke tahap positif. Yang ketiga, tahap positif. Tahap positif yaitu tahap di mana manusia menjelaskan fenomena alam dan sosial dengan menggunakan hukum-hukum ilmiah yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati dan diuji. Tahap ini merupakan tahap akhir dan tertinggi dari perkembangan intelektual manusia. Yang keempat adanya klasifikasi ilmu pengetahuan. Merupakan suatu sistem yang mengelompokkan ilmu pengetahuan berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksitasnya. Comte membagi ilmu pengetahuan menjadi 6 cabang utama. Yang pertama adanya matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Yang kelima adanya agama kemanusiaan, yaitu suatu sistem kepercayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip positisme dan humanisme. Agama ini menggantikan agama-agama tradisional yang dianggap sebagai sumber konflik dan ketidakharmonisan sosial. Agama ini menggunakan manusia sebagai makhluk tertinggi dan menghormati nilai-nilai seperti cinta kasih, ketertiban, dan kemajuan. Agama ini memiliki ritual-ritual, simbol-simbol, dan kalender-kalender yang menghormati tokoh-tokoh berjasa dalam sejarah manusia, seperti Newton, Descartes, Voltaire, dan lain-lain. Nah, kita masuk kesimpulan ya. Kesimpulan adalah Auguste Comte adalah seorang tokoh sosiologi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial. Ia adalah orang yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji ilmu tersebut secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Ia juga mengembangkan konsep-konsep penting seperti positisme, hukum tiga tahap, klasifikasi ilmu pengetahuan, dan agama kemanusiaan. Kontribusi dan pengaruh Auguste Comte dalam ilmu sosiologi dan masyarakat modern tidak dapat dipungkiri. Ia memberikan landasan teoritis dan metodologis bagi para sosiologi. Selanjutnya, untuk mempelajari fenomena sosial secara lebih mendalam dan komprehensif, ia juga memberikan visi dan misi bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan harmoni sosial dengan berdasarkan pada nilai-nilai positisme dan humanisme. Nah, cukup mengerti ya? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.